warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Arini Pratama Alfariji, biasa dipanggil Arin. Aku sekolah di SMK Negeri 1 Garut, jurusan Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis. Aku sekarang kelas 12 MPL 2. Di sini aku akan mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai pengadaan sarana dan prasarana mata pelajaran warehousing dengan guru pengajar Bu Fitri Lailasari. Selamat menyaksikan, guys. Apa sih pengadaan sarana dan prasarana itu? Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, ataupun satuan kerja. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang atau jasa dengan menciptakan sesuatu yang semula berkurang atau belum ada menjadi cukup ataupun tersedia, termasuk di dalamnya suatu usaha untuk mempertahankan barang yang masih ada di dalam batas-batas yang efisien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelengkapan data yang bersifat administratif, yaitu meliputi yang pertama, kelengkapan instrumen, data atau informasi secara detail dan lengkap tentang barang atau jasa yang akan dibeli. Yang kedua, ada pengolahan barang atau pengujian data meliputi, yaitu yang pertama, klasifikasi jenis kegiatan. Apakah data yang telah terkumpul sudah sesuai dengan tujuan mengapa barang atau jasa tersebut dibeli? Yang kedua, ada klasifikasi dan spesifikasi barang, yaitu ketepatan usulan barang untuk barang bergerak habis pakai, barang bergerak tidak habis pakai, serta barang tidak bergerak. Yang ketiga, yaitu ada klasifikasi jenis lokasi, berisi mengenai informasi kebutuhan barang yang diperoleh dari tingkat satuan pendidikan. Yang keempat, ada verifikasi data pelengkap, yaitu informasi berisi tentang data kepegawaian dan struktur organisasi. Dan yang kelima, ada verifikasi data, yaitu mendiskusikan kebenaran antara unit layanan dan juga pengadaan dengan tim penyusunan usulan. Nah, yang ketiga, ada dasar hukum pengadaan menginduk pada peraturan terbaru. Sedangkan peraturan lama masih relevan dan masih meningkat, masih dapat digunakan. A few moments later. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan pengadaan. Tujuan pengadaan meliputi tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat sumber, tepat harga, tepat lokasi, dan juga tepat peraturan. Pertama, ada tepat mutu atau kecocokan guna suitability. Yang kedua, ada tepat jumlah, yaitu pembelian barang hendaknya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, ada tepat waktu. Tepat waktu dalam arti barang sudah tersedia pada saat dibutuhkan. Yang keempat, ada tepat sumber, yaitu barang atau material yang diperoleh dari sumber yang memenuhi persyaratan. Tepat harga, yaitu harga dalam pembelian adalah harga yang wajar sesuai dengan situasi dan kondisi pasar pada waktu itu. Ada tepat lokasi atau tempat, yaitu barang dikirim ke tempat yang sesuai dengan permintaan. Yang terakhir, ada tepat peraturan, yaitu pembelian dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Few inches later. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sekarang kita akan membahas mengenai asas-asas pengadaan. Asas-asas pengadaan ada 4, yaitu asas kecepatan, asas ketepatan, asas kebenaran, dan juga asas pengamanan. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama ada asas kecepatan. Dalam hubungan ini dengan masalah waktu. Misalnya pada masalah jadwal kegiatan pengadaan, sarana merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang telah ditetapkan dalam jaringan kerja.
Yang kedua yaitu ada asas ketepatan. Yang dimaksud dengan asas ketepatan ini ialah menyangkut masalah kualitas atau kuantitas atau juga volume dari ketentuan teknis yang telah dicantumkan dalam program perencanaan. Yang ketiga ada asas kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah dapat ditinjau dari berbagai segi. Pertama, dari segi hukum, apakah pengadaan barang itu sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku atau tidak. Nah, yang keempat ada asas pengamanan. Asas ini terkait dengan keutuhan barang dari pengirim sampai di gudang pengguna. Aspek pengemasan menjadi persyaratan yang harus disetujui dari pihak agen atau pemborong dengan pengguna ataupun pembeli. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip pengadaan. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010, Bab 2 Pasal 5 menyebutkan bahwa pengadaan barang atau jasa menerapkan prinsip-prinsip. Yaitu prinsip di sini ada 7 prinsip. Yaitu yang pertama ada prinsip efisiensi. Berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang telah ditetapkan. Yang kedua ada prinsip efisiensi. Berarti pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Yang ketiga yaitu transparan. Berarti, semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang ataupun jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang atau jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, prinsip terbuka. Berarti, pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan, kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Nah, yang kelima ada prinsip bersaing. Berarti pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi persyaratan. Yang keenam ada prinsip adil ataupun tidak diskriminatif. Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang ataupun jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Yang terakhir yaitu ada prinsip akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang ataupun jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode pengadaan. Metode pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan cara pembikinan, perbaikan, penukaran, penyewaan, peminjaman, hibah, dan juga pembelian. A few moments later. Di sini ada 10 metode pengadaan, yaitu yang pertama ada pelelangan umum, yaitu pelelangan yang diikuti oleh semua perusahaan yang berminat. Yang kedua, pelelangan terbatas, yaitu apabila jumlah penyedia barang atau jasa atau rekanan yang mampu melaksanakan dan diyakini terbatas untuk menyelesaikan pekerjaan yang kompleks. Yang ketiga ada pelelangan sederhana, yaitu suatu cara atau metode pemilihan penyedia barang ataupun jasa untuk sejumlah pekerjaan dengan nilai 200 juta sampai dengan 500 juta. Selanjutnya ada pemilihan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia barang ataupun jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan kepada penyedia barang ataupun jasa. Selanjutnya ada seleksi umum, adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh penyedia barang atau jasa konsultan yang memenuhi syarat. Selanjutnya ada seleksi sederhana, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa konsultan dengan nilai paling tinggi sebesar 200 juta. Lalu ada sayembara, yaitu metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreativitas, dan inovasi tertentu. Yang terakhir ada konteks, adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa yang memperlombakan barang atau benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar, di mana harga yang biayana tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. Penunjukan langsung adalah metode pemilihan penyedia barang dan jasa dengan cara menunjuk satu penyedia barang atau jasa. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai sistem pengadaan, yaitu sistem sentralisasi.
Apa sih sistem sentralisasi itu? Yaitu cara pengadaan perbekalan di mana kewenangan dalam pengadaan perbekalan bagi seluruh unit kerja dalam organisasi diberikan pada satu unit kerja tertentu sehingga segala macam pengadaan perbekalan dalam organisasi hanya dilayani oleh satu unit kerja ataupun bagian tertentu tersebut. Kelebihan dan kekurangannya bisa dilihat dari atas. Selanjutnya di sini ada sistem desentralisasi, yaitu sistem pengadaan perbekalan di mana kewenangan pengadaan perbekalan diserahkan kepada masing-masing unit kerja. Untuk kelebihan dan juga kekurangan dari sistem desentralisasi ini dapat dilihat dari layar. Selanjutnya di sini ada sistem campuran, merupakan sistem atau cara pengadaan perbekalan dengan mengkombinasikan antara sistem sentralisasi dan sistem desentralisasi. Apabila perbekalan dibutuhkan oleh seluruh unit atau beberapa unit kerja, pengadaan perbekalan dilakukan dengan sistem sentralisasi. Sedangkan apabila kebutuhan perbekalan bersifat khusus untuk suatu unit kerja, pengadaan perbekalan dilakukan dengan cara desentralisasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ketentuan umum, meliputi syarat umum. Syarat umum meliputi yang 1, surat penawaran, 2, harga penawaran, 3, surat jaminan bank, 4, jadwal kegiatan pelelangan, dan 5, penentuan pemenang. Sedangkan persyaratan yang perlu dicantumkan dalam RKS yaitu yang pertama surat perintah kerja atau SPK, yang kedua surat perjanjian kerja atau kontrak, yang ketiga jangka waktu penyelesaian proyek ataupun pekerjaan, yang keempat jaminan penawaran, yang kelima jaminan pelaksanaan, yang keenam pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan, yang ketujuh penyerahan pekerjaan, yang kedelapan keterlambatan penyerahan pekerjaan, yang kesembilan risiko kenaikan harga, dan yang 10 force majeure. Nah, selain itu semua, ada juga nih etika pengadaan sarana dan prasarana, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas secara tertib, yang kedua, bekerja secara profesional dan juga mandiri, yang ketiga, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, yang keempat, menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan, yang kelima, menghargai serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait. Yang keenam, menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Yang ketujuh, menghindari dan mencegah penyalahan gunaan wewenang. Dan yang terakhir, tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf atas kekeliruannya dan terima kasih. See you next time guys.